Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Kalau gitu kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ketua kelas silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pagi hari ini. Di sini 11 IPS 1. Seperti biasa kalau belajar bersama Ibu, murid yang aktif bertanya, aktif menjawab, aktif berpendapat, akan Ibu berikan poin plus. Nanti poin plus itu bisa kalian akumulasikan menjadi nilai tambahan kalian di nilai akhir. Sehingga Ibu mengharapkan kalian semua aktif selama pembelajaran sosiologi bersama Ibu. Oke, di sini ada yang masih ingat pembelajaran materi sebelumnya? Saya masih ingat, Bu. Boleh, Insyira. Tentang kesetaraan. Betul, Insyira masih ingat tentang kesetaraan. Ada lagi yang masih ingat lebih detail? Saya, Bu. Boleh, Puji. Pertemuan sebelumnya membahas tentang konsep kesetaraan dan jenis-jenisnya, Bu. Bagus, berarti Insyira dan Puji masih mengingat dengan baik materi pertemuan kita sebelumnya. Nah, pertemuan kita hari ini masih membahas materi yang sama, yaitu mengenai kesetaraan. Oke, karena kita masih membahas kesetaraan, Ibu mulai. Berani berpendapat. Di sini ada yang berani mengungkapkan pendapatnya. Apa sih gambar yang ada di depan ini? Saya, Bu. Apa Insyira? Gambar tersebut berisi 7 presiden Indonesia. Betul. Wah, dari tadi Insyira udah jawab terus. Boleh yang lain? Lebih detail lagi mengenai gambar ini. Bisa dikaitin dengan materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Boleh, Saskia? Di gambar tersebut ada 7 presiden Indonesia, yang salah satu presidennya itu ada yang berjenis kelamin perempuan, Bu, yaitu Ibu Megawati. Betul, di situ ada 7 presiden Indonesia. Dan salah satunya ternyata ada yang berjenis kelamin perempuan, yaitu Ibu Megawati. Kemudian kaitannya dengan materi kita hari ini apa, Saskia? Ada yang mau bantu jawab Saskia? Saskia udah betul, Saskia tidak salah. Tapi sedikit melengkapi lagi, kira-kira apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Bu, Apa, Syahrian? materi kita tentang kesetaraan ya. Dari foto tersebut kita bisa lihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu setara. Menurut saya Ibu Megawati menjadi contoh bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin negara atau presiden, Bu. Tepat sekali. Beri aplaus dulu kepada Syahrian. Benar ya yang dikatakan Syahrian, bahwa dari gambar ini kita bisa tahu kalau ternyata perempuan dan laki-laki itu setara. Perempuan bisa mengakses pendidikan yang sama, mendapatkan posisi atau jabatan yang sama seperti Ibu Megawati. Beliau menjadi presiden meskipun jenis kelaminnya perempuan. Di sini ada yang pernah mendengar pernyataan kalau perempuan itu tugasnya hanya di kasur, sumur, dapur. Ada yang pernah mendengar? Karena semuanya pernah dengar, pernah tahu. Ibu mau nanya, kira-kira di kelas ini setuju atau enggak kalau perempuan itu cuma di kasur, sumur, dapur? Kenapa nggak setuju? Karena materi kita hari ini adanya kesetaraan. Oke. Sebelumnya kita udah bahas tentang konsep kesetaraan, jenis-jenis kesetaraan. Hari ini kita bahas tentang prinsip-prinsip kesetaraan. Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Ada yang perbedaannya secara vertikal, yaitu status sosial, ekonominya. Ada yang secara horizontal, yaitu suku, etnis, agama, antar golongan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau ada perbedaan itu, Ibu mau nanya, bakal gak sih ada perpecahan? Menurut kalian? Ada? Ada, Bu. Bisa nimbul gak yang namanya konflik? Bisa nimbul gak yang namanya perbedaan perilaku dari yang di Sabang dan yang sampai di Merauke? Bisa aja. Nah, terus kenapa ada prinsip kesetaraan? Di Indonesia sendiri, prinsip kesetaraan itu udah tertuang dalam Undang-Undang Dasar
Besar 1945. Nah, contohnya kesetaraan hukum dan ekonomi. Bisa dilihat pasal 27 ayat 1 dan 2 itu mengandung mengenai kesetaraan hukum dan ekonomi. Kemudian kesetaraan politik ada di pasal 28E ayat 2 dan 3. Di sini Ibu meminta tolong yang di pojok belakang, Ino, Ya. Mas Ino, tolong bantu Ibu bacakan ayat 1 pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2. Bu, saya boleh maju nggak, Bu? Boleh, silakan. Agak kelihatan, Bu, tulisannya kecil. Pasal 27 ayat 1. Betul. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2 lagi, Bu. Iya, silakan lanjutkan. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, terima kasih. Jangan enggak, Bu. Enggak, terima kasih cukup. Terima kasih Mas Ino. Tadi laki-laki udah, sekarang sesuai materi kita kesetaraan. Sekarang Ibu minta yang perempuan. Ada yang mau volunteer? Atau Ibu tunjuk perempuan Ino? Ada yang mau? Oke, Ibu tunjuk Presia. Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke, terima kasih Mas Ino dan juga Resia. Jadi kalau di pasal 27 ayat 1 semua tuh rata di mata hukum. Kalau ayat 2 semua orang tuh rata mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, pasal 28E itu ayat 2 dan 3 setiap orang berhak memiliki kepercayaan, meyakini suatu hal, menyatakan pikiran, sikap dan hati nuraninya, dan juga mereka berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Next, ada prinsip kesetaraan dalam menyikapi perbedaan. Seperti yang tadi udah Ibu bilang, kalau misalkan ada perbedaan, keberagaman yang begitu luas di Indonesia, itu perlu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Ada apa prinsipnya? Pertama, perlakuan yang sama rata. Gak mungkin memperlakukan yang beda antara si A dan si B. Yang kedua, dari prinsip ini bisa menjauhkan diri dari sikap diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu suatu sikap secara sengaja membedakan suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kemudian menghargai perbedaan, menjunjung tinggi perbedaan, toleransi antar sesama. Nah, yang terakhir ini toleransi antar sesama. Ibu mau nanya, 11 IPS 1 di sini ada yang non muslim? Silakan angkat tangan. Oke, di sini ada 2 orang yang non muslim. Ibu mau nanya sama keduanya, kira-kira 11 IPS 1 ini berlakukan adil gak ke mereka berdua? Adil? Benar. Yakin? Oke, Ibu nanya sama keduanya, kalian merasa diperlakukan adil atau tidak? Adil. Berarti 11 IPS 1 sudah menjunjung toleransi yang baik. Ibu beri aplaus. Oke, kenapa penting ada prinsip kesetaraan? Penting, jelas penting, karena keberagaman itu, karena perbedaan. Di 11 IPS 1 ada yang muslim, ada yang non muslim, dan harus ada toleransi yang tersesama. Nah, untuk itu pentingnya prinsip kesetaraan. Pertama, menghilangkan sikap diskriminatif yang merugikan pihak siapa? Jelas pihak diri sendiri maupun pihak yang diberikan diskriminasi. Kemudian menghindari konflik dan perpecahan. Lalu ada menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Kemudian ada mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Kalau misalkan kita tidak menerapkan prinsip kesetaraan, misalkan dari ibu sendiri, ibu tidak menerapkan prinsip kesetaraan, ibu akan memperlakukan beda murid ibu yang kira-kira yang mayoritas dan minoritas, yang kira-kira satu agama sama ibu, ibu beri nilai plus, itu berarti ibu tidak menerapkan prinsip kesetaraan. Seperti itu anak-anak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan, Ria. Saya Bu, berarti pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan itu agar terjadi keharmonisan di dalam masyarakat gitu ya Bu? Betul, jadi tujuan akhir menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan adalah terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Dan ibu melihat itu di kelas kalian ini, kalian melakukan toleransi yang cukup baik dengan Mede dan juga Ino, meskipun mereka itu agamanya berbeda dengan kalian, seperti itu. Oke, masih ada lagi yang kurang paham atau tidak mengerti? Kalau nggak ada, ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Udah siap? Ready?
Orno? Di sini nggak ada bukan ready Orno? Ready semua? Ready ya, ready betul. Tugasnya adalah yang di paling atas. Temukan masalah kesetaraan sosial di lingkungan sekitar. Silakan bagi dua kelompok. Ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok satu dari Puji ke sini, kelompok dua dari Syira ke sini. Tugas kalian temukan masalah kesetaraan sosial di lingkungan sekitar. Boleh bebas mau dari lingkungan sekitar sekolah maupun lingkungan sekitar masyarakat. Boleh juga kesetaraan yang sudah tercapai maupun kesetaraan yang belum tercapai. Untuk berikan waktu 2 menit. Kalau ada yang masih dibingungin, boleh bertanya. Oke, sudah selesai diskusinya atau masih belum? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Boleh perwakilan kelompok 1 terlebih dahulu memaparkan diskusinya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Puji izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok kami mengambil topik mengenai kesetaraan dalam mengakses pendidikan, Bu. Menurut kelompok kami, kesetaraan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun pemerintah sudah memberikan akses pendidikan gratis selama 12 tahun belajar dan bantuan biaya untuk belajar seperti KJP, tetapi ada hal lain yang tidak diperhatikan seperti akses pembelajaran dan fasilitas yang tidak setara antar siswa yang berada di kota maupun di desa, sehingga prinsip kesetaraannya belum terlaksanakan dengan baik. Terima kasih, Bu. Oke, beri aplaus dulu kepada kelompok. Oke, kelompok selanjutnya boleh silakan perwakilannya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Raihan izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok kami mengambil topik mengenai kesetaraan gender, Bu, di mana bisa kita lihat di sekolah kita ini atau OSISnya itu adalah Dea dan ketua kelasnya adalah Syadia. Baik pihak sekolah maupun teman-teman menjalankan prinsip kesetaraan dengan baik, yaitu memperlakukan sama antara gender laki-laki dan juga gender perempuan. Kita percaya laki-laki itu bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa jadi pemimpin. Ini laki-laki Syahrian. Kalian percaya bahwa dia kan meskipun perempuan ternyata bisa mengemban tugas sebagai ketua OSIS. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasikan kalian sudah aktif selama pembelajaran. Semoga di pertemuan selanjutnya makin banyak yang aktif. Yang hari ini masih belum aktif masih bisa mencoba di pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, siapa? Isyira atau Salsa? Boleh Salsa. Kita belajar tentang kesetaraan, di mana sangat penting melakukan prinsip tersebut untuk tercapainya kekomunisan masyarakat. Oke, terima kasih Salsa sudah menyimpulkan
Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam